Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma aslih umurana sya'bina wa baladina ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin al mazlumina fi Falastin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat kita, urusan bangsa kita, dan semoga Allah menjaga bangsa kita dari segala keburukan, makar, dan hal yang buruk. Amin rabbal alamin. Dan Allah tolong kita dan saudara-saudara kita khususnya terzalimi di Palestina dan berbagai tempat. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, dan kita akan kembali bersama kesimpulan bab yang sedang kita bahas, dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan ulama-ulama kita semua. Bab ini mengajarkan kepada kita, hadirin sekalian, tentang al-akhdhu bil-zahir wa isnadu sarair ila Allah, menghukumi secara zahir dan menyerahkan rahasia dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti dari bab ini. Dan artinya apa? Kata para ulama, sebagian para ulama, fadzalika manhajun fi taysiri 'alan nas. Konsep ini konsep yang memudahkan manusia. Jadi Allah ingin memudahkan kita. Wa adamil masyaqqati 'alaihim, dan Allah enggak ingin memberat-beratkan kita. Fayakfil muslim li'ismati damihi wa malihi an yashhada an la ilaha illallah wa annahu rasulullah wa yuqimus salat wa yuaddi al-fara'id asasiyah fil Islam. Bagi yang melakukan untuk menjaga dirinya, hartanya, maka dia secara zahir mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dia menegakkan salat dan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dasar. Itu secara khusus. Secara umum, sekali lagi, kita diperintahkan menghukumi orang secara zahir dan bukan secara batin. Dan itu sangat memudahkan. Dan ini menunjukkan sekali lagi yang dijelaskan oleh Nabi SAW, inna hadha dina yusrun. Agama ini mudah, tapi tetap kita nggak akan bisa kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita terlalu lemah dan terlalu tidak berdaya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa 28, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Tapi bab ini sekali lagi sangat membantu kehidupan kita, sangat membuat kita dimudahkan dan tenang. Karena itu tadi konsepnya itu bukan hanya menghukumi secara zahir, tapi kita hukumi secara zahir dan kita serahkan sama Allah. Jadi ada konsep tawakal di sana. Makanya bedanya adalah ketika seorang muslim menghukumi seseorang secara zahir dan batin seorang itu diserahkan kepada Allah, maka di situ ada unsur tawakal. Dan ketika ada unsur tawakal, di situ ada unsur tawakal. Di situ ada unsur
ada unsur Islam, ada unsur mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur ketaatan, ada unsur ittiba, ada unsur menyerahkan kepada Allah. Dan Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh," dalam surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan cukupi, Allah akan cover. Jadi artinya dia tetap akan terjaga biidznillah, dan dia akan diberikan ending yang baik. Alhamdulillah. Jadi dia akan diberikan ending yang baik. Walaupun sekali lagi pada dasarnya kan menghukumi itu biar utuh zahir dan batin. Dan kita hanya menghukumi zahir seseorang. Itu sebenarnya masih setengah. Gimana biar terjaga, biar nggak salah langkah. Sedangkan kita nggak disuruh menghukumi batin seseorang. Nah, yang perlu kita ingat, kita bukan menghukumi zahir lalu tutup mata, bukan. Kita menghukumi secara zahir, lalu batinnya kita serahkan kepada Allah. Beda. Kita bertawakal, kita bergantung kepada Allah. Kita berdoa semoga Allah jaga kita dari orang-orang buruk. Kita berdoa semoga Allah jaga kita dari orang-orang yang makar. Kita berdoa semoga Allah SWT menjaga kita dari orang-orang yang dua muka. Kita berdoa dari qahrul rijal misalnya, dari belenggu pihak lain. Lalu di situ ada unsur ketaatan. Kita berniat, kita melakukan ini semata-mata mengikuti Allah dan Rasulnya SAW. Kita berniat, kita melakukan ini dalam rangka ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan itu semua mengundang keberkahan, penjagaan, dan lain sebagainya. Ihfadillah yahfadka, kata Nabi SAW. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah akan menolong kalian. Jadi udah Allah berikan kemudahan, lalu Allah cover yang kita nggak bisa nilai, Allah cover yang kita nggak bisa cek, Allah cover batin seseorang, dan Allah tolong kita dari keburukan, dan Allah mudahkan kita mendapatkan kebaikan. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ini bukan sebuah awal, namun estafet dari sebuah pengorbanan. Ikhtiar untuk maslahat yang lebih luas, untuk keberkahan yang terus mengalir. Menyusuri medan demi medan, setapak demi setapak, hingga amanah ini sampai ke tangan para guru kita. Tas yang semoga menjadi bagian dari perjuangan mereka, membawa lentera ilmu di tengah masyarakat. Alhamdulillah, lebih dari 1.900 tas kulit kurban tersalurkan sejak 2022 hingga 2025. Melangkah bersama ribuan ahli ilmu, dai, dan guru, menebar kebaikan dari setiap ilmu yang disampaikan di 20 provinsi di tanah air dan negara-negara lainnya. Mari ambil bagian dalam program ini, karena ketika tas kulit ini membersamai langkah perjuangan guru, ketika banyak saudara kita yang merasakan manfaat ilmunya, semoga mengalirkan keberkahan yang tak terputus. Tentunya sangat bermanfaat bagi kami sebagai seorang guru yang kesehariannya mondar-mandir bolak-balik dari rumah ke sekolah. Ketika dimanfaatkan tiap hari, bahkan kami akan pakai bertahun-tahun, maka pahala juga akan mengalir kepada orang-orang yang ikut serta dalam program ini. Apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salurkan sedekah kita melalui